anil baqin. Fayajibu lan wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim apa khifduha, apa ngrasa akhlak. Maka setiap muslim harus menjaga, mau santri atau tidak santri harus punya akhlak yang mulia apapun keadaannya, statusnya. Nah, ini. Oleh karena itu para ulama terdahulu dan orang-orang tua kita terdahulu itu mengajari adab, tata krama dulu, adab sebelum ilmu. Kalau diajari ilmu sebelum adab, maka ilmu tersebut akan mewariskan seseorang kesombongan, mewariskan seseorang akan memiliki sifat-sifat yang meremehkan orang, bahkan meremehkan orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Kalau diajari akhlak dulu, maka dibangun dengan akhlak sehingga dia belajar ilmu itu yang ada adalah tawadhu, rendah hati. Nah, ini. Di zaman sekarang banyak orang pintar, banyak, cerdas banyak. Tapi yang ada bukan memikirkan umat, tapi perlu dipikirkan. Kenapa? Ya tadi tidak punya akhlak yang mulia. Sealim apapun kamu, sepandai apapun kamu, ya, tapi kepandaian dan kecerdasan dan kealiman kamu itu tidak diimbangi dengan akhlak yang mulia, maka yang muncul adalah bukan kebaikan dari diri kamu, tapi yang muncul adalah kejelekan. Tapi seandainya kamu imbangi dengan akhlak yang mulia, maka akhlak tersebut akan menghiasi di dalam kehidupan kamu. Illa zanahu, menghiasi, maka terlihat indah, terlihat sejuk, penuh dengan kedamaian. Tapi kalau tidak punya akhlak, yang terjadi adalah bukan membawa satu kedamaian, ketentraman, tapi membawa satu permasalahan yang sangat besar. Oleh karena itu, ya, ngapal Al-Quran gampang, jadi alim fikih gampang, jadi alim tafsir gampang, jadi pintar matematika gampang. Ilmu apapun itu bisa dipelajari, gampang semuanya itu. Tapi tadi kalau tidak dibarengi dengan akhlak, nah ini, itu tidak ada artinya, akan membawa bencana di muka bumi ini. Berapa banyak orang pintar di dunia ini, di negara ini, tapi yang terjadi bukan negara makin maju, tapi bagaimana negara diolah. Bagaimana negara ini apa? Dikorupsi. Dengan ilmunya dia berpikir untuk mengkorupsi orang, dengan ilmunya dia berpikir untuk menjatuhkan orang, dengan ilmunya dia berpikir untuk apa? Untuk menyakiti orang. Kenapa? Ya tadi itu, karena tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia. Wa amma hifdzu malan utawi anapun utawi ngrekso perkara ya ka ukang tumiba apa ma fi ba'dil ahyin ing dalem sebagiane pira-pira mangsa fa fardhun mongko iku wajib alal kifayati ing atase kifayah idza qama nalikane nglakoni jumeneng bihi kelawan fard sapa al ba'du sebagiane fi baldatin ing dalem negara sakata mongko gugur sapa ba'd anil sakata mongko gugur apa ma. Nah ini alal anil bagina saking sekali ini. Maksudnya apa? Ada hukum fikih yang namanya fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu? Jika dilakukan oleh sebagian orang, maka sebagian lainnya itu gugur dari kewajiban tersebut. Contoh, sholat jenazah, mengkafani mayit. Kalau sudah yang ada melakukan, berarti gugur bagi sebagian yang lain. Apakah wajib satu Indonesia ini menyolati satu jenazah? Enggak.
hanya sebagian orang saja. Mengkuburkan mayit itu juga sama. Apakah wajib bagi sedunia? Tidak, hanya sebagian orang saja. Dan itu namanya fardu kifayah. Itu bangunkan. Yang ngantuk suruh wudu. Ayo wudu. Bingung sama kamu itu. Di masjid ngantuk, di kamar, di kelas, di lapangan. Nah itu kapan nggak ngantuknya? Hah? Dulu santri dulu kalau ada orang yang banyak tidurnya dinamakan Abdul Qofa. Abdul apa Qofa itu? Ini. Jadi gini terus. Kalau banyak makannya namanya Abdul Butun. Budaknya perut, itu budaknya gini. Kepala kayak gini. Itu kalau banyak tidurnya. Itu yang namanya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu jika dilakukan oleh sebagian orang maka yang lainnya gugur. Itu fardu kifayah. Akan tetapi kalau tidak ada yang melakukan semuanya maka semuanya mendapatkan dosa. Sama ilmu kedokteran itu juga sama. Kamu satu daerah kok nggak ada yang jadi dokter, ya dosa semuanya. Maka ada sebagian yang menjadi dokter. Ilmu handasa, ilmu arsitek, ilmu bangunan juga sama. Kalau nggak ada yang bisa bangun akhirnya apa? Akhirnya bangunan runtuh, bangunan banyak yang dengan mudah cepat rusak. Nah perlu ada arsitek yang baik. Sekarang arsitek penipu banyak nggak? Itu yang ngantuk-ngantuk itu siapa tuh? Ayo wudu. Jadi sekarang banyak arsitek penipu, banyak dokter penipu. Jadi seperti itu. Karena tidak punya akhlak, tidak dibarengi dengan akhlak. Itu tidur. Wudu. Jam berapa kamu bangun? Seharusnya jam 3:30 itu dinyalain, di suara apa? Jangan jam 3, kasihan kamu. Ospen ya. Ospen jam 3:30, bukan jam 3. Kalau jam 3 ngantuk kamu. Jadi dinyalain suara itu jam berapa? Siapa yang nyalain suara biasanya? Nah itu usahakan jam 3:30, paham? 3:30 ya, biar gak ngantuk kamu. Tapi kalau dinyalain jam 3:30 masih ngantuk, ya gak tahu ya. Nah itu. Jadi sekarang di dunia ini banyak orang ahli, tapi krisis akhlak itu. Ya, krisis akhlak. Ahli komputer banyak enggak? Banyak. Tapi apa yang terjadi? Menciptakan virus. Benar enggak? Rusak. Kasih virus supaya komputernya orang rusak, nanti apa? Nanti membuat antivirus. Jadi banyak penjahat-penjahat itu di dunia. Dokter juga sama, menciptakan penyakit ini nanti diciptakan obat. Siapa yang membuat penyakit? Mereka sendiri. Namanya virus dibuat, nanti cari obatnya, divaksin ini semuanya. Nanti harus apa? Kalau harus diswab ini. Nah itu siapa yang menciptakan penyakitnya? Ya mereka kadang-kadang itu. Nanti ciptakan penyakit. Zaman sekarang seperti itu, ingin mendapatkan uang banyak tapi dengan cara yang tidak benar. Kalau kamu jadi dokter yang benar. Jadi arsitek yang benar. Ingin ngambil uang tapi sewajarnya, jangan menipu orang. Sekarang kadang-kadang dibawa ke rumah sakit, ada orang mengandung, ini harus dioperasi nih, operasi sesar. Padahal nggak harus, kadang-kadang cepat-cepat langsung dioperasi. Nah, ini kurang benar. Paham? Kalau kamu jadi pengusaha yang benar. Jangan jadi pengusaha jual barang atasnya baik, bawahnya jelek. Ya, mau jadi pengusaha di sembakau, mau pengusaha apa yang benar. Atau punya showroom mobil, depannya bagus, dalamnya mesinnya rusak. Nah
Zaman sekarang sih itu banyak seperti itu. Oleh karena itu dalam kehidupan kita ini perlu dihiasi dengan akhlak, sehingga tingkah laku kita ini apa? Dibarengi dengan akhlak. Sama. Para ustadz, para kiai juga sama. Kadang apa? Kadang ceramah sana pikirannya uang. Benar enggak? Kalau enggak dikasih uang enggak mau ceramah. Iya. Nah, ini ustadz atau ustadzah. Nah, oleh karena itu di sini kehidupan dunia ini harus dihiasi dengan akhlak, ditata, dirapikan dengan akhlak yang mulia. Sama santri juga sama, banyak santri mondok tapi apa? Ya gitu, enggak punya akhlak, banyak nuntutnya kepada orang tua. Benar enggak? Minta ini, minta itu, A, B, C, D sampai Z yang diminta itu. Kata orang tuanya, ini yang mana yang dipenuhi ini? Minta A, minta B, C, D, E terus sampai apa? Sampai Z. Orang tuanya apa? Megang kepalanya gini. Nah, berarti apa? Berarti akhlaknya belum masuk ke dalam hatinya. Hanya teori, belajar akhlak di pondok tapi teori, belum masuk pada dirinya, pada hatinya. Oh, saya ini sudah mondok alhamdulillah. Orang tua sudah perhatian alhamdulillah. Jangan minta ini, minta. Kalau orang tua ngasih diterima, kalau enggak ngasih sudah nerima. Jangan apa? Jangan banyak minta. Berarti apa? Kalau banyak minta berarti akhlak yang kamu pelajari belum masuk ke dalam hati kamu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah itu. Jadi ini perlu, penting. Ya. Saya beberapa hari yang lalu ketemu orang di mana tuh? Ya, punya banyak punya banyak usaha. Ini. Gimana usaha kamu? Bagus, lancar ini, tapi repot ini sekarang. Kenapa kok repot? Kalau nggak nipu nggak maju-maju katanya. Kalau nggak nipu nggak maju. Nah, itu zaman sekarang. Itu zaman sekarang. Orang beli beras 100 kilo, apakah pas 100 kilo? Dikurangi setengah kilo, 1 kilo. Ya kalau 1 ton berarti berapa? 10 kilo. Kalau 100 ton berapa? Kalau 1000 ton berapa? Ayo coba. Itu zaman sekarang. Nah ini. Beli kacamata, penjual kacamata, paling harganya berapa? Harganya 100.000, dijual ini produk Itali. Jadi berapa? 1 juta. 2 juta. Benar? Nah, itu zaman sekarang ini. Karena itu hidup kamu ini harus dibentengi dengan akhlak yang mulia. Iman kepada Allah, takut kepada Allah, maka kehidupan di dunia ini akan menjadi tentram, akan menjadi rapi. Nah ini, ayo kita baca. Fa illam yakun mungkaramun ora ono, ay fa illam yakun fil baldati may yaqumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'thami fayajibu 'alal imami ayyamurahum bidzalika wa yujbaru ahlul baladi ala dzalika fa ilam yakun mongko lamun ora ana iku fil baldati iku ing dalam satu negara tempat man sapa wong yaku mukang jumeneng sapa man bihi kelawan fardun ishtaraku mongko sekuton sapa wong akeh jami'an halis sekabehane ai ahlul balad jami'an halis sekabehane fil ma'thami ing dalam dosa. Kalau begitu fayajibu mongko wajib alal imami ing atase imam ayyamurahum apa yen to perintah sapa imam huim ahlul balad bidzalika kelawan mengkono-mengkono farad wa ijbaru lan den paksa ijbar ya wa ijbaru den paksa sapa ahlul baladi sapa ahli negara ala dzalika ing atase mengkono-mengkono farad. Jadi kalau fa illam yakun fil baldati kalau tidak ada di satu tempat
yaitu satu tempat desa, kota. Man yaqumu bihi, orang yang menjalankan itu. Katakan ada mayit meninggal, ada seorang meninggal, yang namanya meninggal namanya mayit, ya. Ada jenazah. Tapi enggak ada yang nguburkan, enggak ada yang mensolatinya, maka satu desa semuanya dosa. Istaraku jami'an fil ma'thami, maka semuanya istaraku, mereka bersama-sama fil ma'thami mendapatkan dosa. Contoh lagi, kalau satu desa nggak ada yang mau azan hukumnya fardhu kifayah, nggak ada syiarul Islam. Asalnya adzan itu ya sunnah, tapi kalau satu satu kota nggak ada yang adzan, berarti kan nggak ada syiar Islam. Sholat jamaah, pendapat yang kuat adalah fardhu kifayah. Nah kalau satu kota nggak ada yang sholat, desa nggak ada yang sholat jamaah, maka hukumnya dosa semuanya. Nah, ini namanya hukum fardhu kifayah. Maka dari situ fayajibu alal imam, maka imam, kalau sekarang ada pemerintah, ayyamurahum bidzalika, harus memerintahkan untuk melakukan itu. Nah, ini, sekarang di beberapa tempat itu ada adzan dilarang. Ada adzan dilarang. Adzan enggak boleh dikeraskan. Kadang ganggu orang tidur. Kok bisa adzan ganggu orang tidur? Yang suka tidur, kalau ada bacaan Quran itu langsung telinganya ditutupi dengan bantal. Aduh, ini tidur lagi nyenyak, dibangunin ini. Nah ini. Banat, jangan ngantuk. Yang ngantuk wudu. Putra, yang ngantuk wudu. Nah ini. Di Turki itu ada namanya Mustafa Kamal At-Turki. Orang yang pemimpin Turki ya sebelum ini dulu. Karena Turki itu kan Daulah Utsmaniyah. Ya, pemerintahan Utsmaniyah. Muhammad Kamal At-Turki ini adalah orang Yahudi yang diselundupkan untuk memimpin Turki. Turki negara Islam. Akhirnya semuanya dirubah. Adzan yang asalnya pakai bahasa Arab dirubah dengan bahasa Turki. Kalau bahasa Indonesia Allahu Akbar, Allah Maha Besar gitu adzannya, tapi pakai bahasa Turki. Banyak masjid-masjid yang ditutup. Ada beberapa masjid dipakai disko, pakai joget-joget. Karena dipakai tempat untuk minum-minum. Ini agen Yahudi yang diselundupkan kemana? Ke Turki. Rusak negara. Jarang orang sholat, orang masjid banyak ditutup. Sholat subuh dilarang kadang-kadang itu. Pakai jilbab nggak boleh, pakai cadar nggak boleh, dilarang semuanya. Itu rusak. Tapi Allah Subhanahu wa taala membalas orang laki-laki ini di akhir hidupnya itu merasa panas badannya itu, diletakkan di tengah laut, kesakitan. Diletakkan di tengah laut kesakitan. Pokoknya minum air dingin masih panas, merasa panas, teriak sakit. Di ruangan yang AC, AC-nya berapa PK itu tetap kepanasan. Ayo coba. Ini kenapa? Yaitu musuhin agama Islam. Hati-hati kamu. Ya kamu itu kalau nggak bisa berdakwah jangan musuhin orang yang berdakwah. Ini Mustafa Kamal Turki ini musuhin ulama semuanya, penjara, banyak yang dibunuh, banyak yang dirubah total itu. Akhirnya meninggal. Di saat meninggal, semua rakyat tidak mau menerima untuk dikuburkan. Akhirnya minta tolong akhirnya dikuburkan. Tapi tanah menolaknya. Ayo coba. Dimasukkan ke dalam, lepas lagi ke atas, menolak. Jadi sampai tanah menolak. Akhirnya apa? Dikuburkan di atas. Kasih batu, bukan di tanah, berarti di atas itu sampai batu marmer apa itu. Nah ini dari kejauhan 20 meter kelihatan bau busuk. Kelihatan bau
merasakan bau busuk dari 20 meter itu. Allah siksa di alam kuburnya, di akhir hidupnya Allah siksa. Ya kenapa tadi? Ya tadi itu. Adzan dari bahasa Arab dirubah menjadi bahasa Turki. Masjid-masjid banyak ditutup. Yang asal tempat ibadah dipakai untuk joget-joget, dipakai untuk minum khamr, mabuk-mabukan. Nah, setelah Mustafa Kamal meninggal, pemilihan kemudian apa? Sekarang bagus Turki. Masya Allah yang sholat jamaah, Masya Allah banyak, yang ini banyak. Khusus sholat subuh. Mata uangnya dulu mata uangnya itu $1 itu kadang 1 juta. $1 1 juta sampai 600.000. $1 kalau Indonesia kan $1 15.000 kan. Saat itu Turki itu $1 itu 600.000. Jadi kalau beli soto itu berapa juta gitu. Tahu soto enggak? Beli soto ayam atau nasi bebek itu harganya berapa juta gitu. Ya. Ya karena apa? $1 600.000. Sekarang $1 3. $1 3. Jauh enggak? Jauh, maju dengan tatanan negara yang Islami, Masya Allah, yang bagus. Makanya jangan percaya dengan mereka yang barat itu pasti menipu Anda. Menipu Anda. Nah ini, oleh karena itu di sini kalau satu negara, satu desa, satu tempat kok enggak ada sholat jamaah, maka satu desa hukumnya dosa. Kalau ada 2 orang, 3 orang, berarti apa? Berarti semuanya tidak mendapatkan dosa karena ada sebagian yang melakukan. Dan ini yang terjadi di masyarakat kita. Ngantuk itu Bang. Ya, terjadi di masyarakat kita. Nah ini. Sekarang masjid itu apa? Subuh itu berapa orang yang sholat? 5 orang, 6 orang, yang adzan sudah tua, yang imamnya sudah tua, anak mudanya kemana nggak tahu. Kamu pulang ke rumah saja, sholatnya nggak di masjid, benar nggak? Nah ini, sholatnya di mana? Di rumah kalau dibangunkan. Nah ini masalah ini. Jadi ilmu itu nggak masuk di dalam hati, hanya apa? Di otak saja, diolah di otak. Otak masih lumayan, kadang apa? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, ayo kita teruskan. Faqila bi anna ilmama yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwali bi manzilati ta'ami la budda likulli wahidin min dzalika. Faqila mongko den ucapaken apa bi anna ilmama kelawan setuhune ilmune perkara ya kang tumiba apa ma'ala nafsihi ing atase awak dhewe ne wong fi jami'il ahwali ing dalem sakabehane pira-pira tingkah iku bimanzilati ta'ami iku panggonane makanan la buddha ora kena ora likulli wahidin kedua sapa mung suci apa min dzalika apa saking mengkono-mengkono ta'am. Jadi ilmu itu ya ibarat ada yang ilmu itu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Kalau fardu ain itu diibaratkan seperti makanan pada diri orang ya. Bi anna ilmu ma yaqa'u ala nafsihi, ilmu yang dibutuhkan untuk dirinya dalam segala hal itu bimanzilatit ta'am, itu seperti tempatnya makanan. Kalau begitu la budda likulli wahidin min dzalik, setiap orang pasti butuh makan. Ada anak santri ini enggak butuh makan? Butuh makan enggak kamu? Pasti. Berapa kali makannya? Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Pagi, siang, sore. Ilmu itu ada yang seperti itu, satu yang wajib. Seperti makanan, kalau enggak makan sakit dia. Nah, ilmu juga sama. Ada ilmu yang masuk kategori kebutuhan pokok. Yang saya terangkan pada kesempatan yang lalu, ilmu sholat. Kalau orang sholat enggak tahu ilmu sholatnya gimana. Ilmu wudu. Ada orang menikah tapi enggak tahu ilmunya menikah, akhirnya apa? Menjadi suami enggak paham jadi suami.
Menjadi istri nggak paham jadi istri. Akhirnya apa? Kasihan suaminya itu. Yang sama, karena suami nggak paham jadi suami, kasihan istrinya suruh kerja, suruh ini, suruh itu. Suaminya tidur aja. Ada enggak? Karena dia tidak paham menjadi suami. Nah, oleh karena itu di sini ada ilmu yang harus dipelajari, bahkan itu adalah kewajiban seperti butuhnya seseorang itu terhadap makanan. Nah, ada ilmu yang tidak dibutuhkan oleh setiap orang, hanya beberapa orang saja. Seperti obat. Apakah semua orang butuh obat? Semua orang butuh obat. Yang butuh obat itu yang sakit. Ada sakit kepala, kasih obat sakit kepala. Ada sakit perut, kasih obat sakit perut. Mana ada obat sakit kepala, kasih obat sakit perut? Ada? Itu namanya dokter stres. Paham? Dokter stres. Penting kasih obat aja, yang penting kasih obat aja, yang penting kasih obat aja. Nah, yang namanya orang sakit itu dikasih obat. Nah, ini bukan untuk semuanya, yang sakit-sakit saja. Paham? Nah, sakitnya ini sesuai dengan obatnya, sesuai dengan sakitnya. Kalau sakit gigi ya dikasih obat gigi, seterusnya. Nah, itu yang namanya fardu kifayah. Ya, bukan untuk semuanya, tapi untuk sebagian orang. Hukum itu untuk semuanya, tapi jika dilakukan oleh sebagian orang, maka yang lainnya gugur. Ini yang dimaksud wa ilmu ma. Ayo kita baca wa ilmu ma. Wa ilmama yaqa'u fi ba'dil ahayin bimanzilatid dawa yahtaju ilaihi fi ba'dil awqati wa ilmama lan ilmu ni perkara yaqa'u kang tumiba apa ma fi ba'dil ahayin ing dalem sakabehane pira-pira mongso iku bimanzilati dawai iku panggonane obat yahtaju kang butuh sapa wong ilai sapa wahid ilahi maring dawa fi ba'dil awqati ing dalem sebagiane pira-pira waktu. Nah, tadi saya katakan butuhnya orang terhadap obat itu tidak setiap hari tapi kadang. Masa sudah sembuh kasih obat terus? Makanya yang bagian kesehatan ini harus paham. Jangan sampai ngawur, sakit gigi kasih obat perut. Ya, bahaya. Seperti kasus corona ini. Banyaknya orang meninggal itu bukan karena corona, tapi karena apa? Karena banyaknya obat yang diminum nggak tepat sasaran. Kasih vitamin, kasih obat ini, obat itu, campur banyak, akhirnya stres dia, pusing, nggak kuat, meninggal, dead, mati. Faham? Nah itu. Oleh karena itu ya harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya sebenarnya orang itu banyak meninggal kenapa? Karena ketakutan. Karena ketakutan, takut ini, takut itu, takut, akhirnya apa? Dia mati dia. Yang meninggal karena virus mungkin ada 50.000 orang, yang meninggal karena ketakutan mungkin sampai 100.000 orang. Karena ketakutan. Seperti kamu, setiap malam kalau kamar mandi takut sekali. Takut, anak putri yang kamar atas mau kamar bawah takut. Aduh, takut nanti ada jin. Di mana-mana ada jin, mau jin manusia atau jin beneran. Akhirnya apa? Sakit perut nahan enggak? Kamar ini nahan subuh padahal jam 2, kapan suka subuh-subuh ini? Nah, sakit gak dia? Kalau dibiarkan terus bahaya, bisa meninggal dia. Nah ini. Tapi karena ketakutan tadi itu dia akhirnya apa? Dia akhirnya memaksakan diri, menahan sakit perut ini sampai apa? Sampai meninggal. Na'udzubillah min dalik.
Ada lagi ujian tahfidz Quran, ngapalkan terus sampai lupa makan. Karena takutnya pada ujian kok ditakutin gimana? Apa sih bentuk ujian itu? Takut gak kamu? Gak usah takut. Bisa alhamdulillah, nggak bisa sudah, ya sudah belajar lagi, paham? Gak usah ditakut, gak usah jadikan itu takut, beban, biasa saja. Biasa saja. Malam belajar, siang belajar, sampai gak tidur, gak makan, akhirnya apa? Kena ma. Teman saya kan hafal banyak, saya hafal sedikit. Akhirnya apa? Dipaksakan malam ini. Ya biarin teman kamu, itu teman kamu. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, itu adalah anugerah Allah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba Allah. Yang penting kamu berusaha. Yang salah itu kamu tidur terus di masjid, tidur ngantuk, itu coba lihat. Nah, ini tidur enggak? Nah, itu. Nah, ngantuk itu, bangunkan. Pakai kacamata itu. Bangun. Nah. Paham? Nah. Ada dulu pada waktu apa? Pada waktu kuliah di Akof. Akof itu kan agak ketat. Gak lulus 1, 2 DO. Perlu pulang DO. Ada teman itu belajarnya mulai isya sampai jam 3. Tidur sebentar, subuh bangun, belajar lagi. Sampai ujian jam 8, lagi ujian jatuh pingsan. Banyak. Nah, ini namanya tidak tahu diri, enggak tahu tempatnya belajar. Paham? Enggak tahu tempatnya belajar. Tidak tahu diri. Oleh karena itu, dari takut ini menjadikan orang tersiksa. Enggak usah takut. Takut mati enggak usah. Kalau saatnya mati sudah, jalani aja. Ada orang takut meninggal. Gimana kok takut meninggal? Kalau sudah meninggal jalani, mau enggak mau tetap meninggal gitu loh. Di situ kubur, sudah jalani aja. Apa yang digariskan oleh Allah. Enggak takut ini, takut enggak usah. Takut enggak dapat jodoh. Ya enggak, kalau dapat jodoh. Paham? Jadi hidup itu jangan dipenuhi dengan ketakutan. Orang tersiksa karena ketakutan. Orang sakit karena ketakutan. Ini semuanya. Takut ini, takut itu. Nah, tapi bangunlah hidup itu dengan cara apa? Dengan cara percaya diri. Optimis, percaya kepada Allah. Tapi yang realistis gitu loh. Yang realistis. Jangan apa? Jangan hanya khayalan aja. Hidup itu jangan hanya khayalan. Santri, jangan banyak khayal. Ya sekali-kali mimpi nggak apa-apa lah. Mimpi punya apa? Itu karena dibangun dari impian kan. Saya kepengen jadi ini, nggak apa-apa, itu bagus. Tapi jangan banyak menghayal. Cita-cita itu penting, tapi kalau banyak menghayal itu repot. Akhirnya apa? Hidupnya hanya megang kepala menghayal terus. Cerita 1001 malam kan gitu kan. Cerita 1001 malam. Nah ini. Jadi itu. Jadi kesimpulannya apa? Hidup itu harus dipenuhi dengan akhlak yang mulia, harus dihiasi. Nah, ilmu itu ada yang sifatnya wajib setiap individu, ada yang sifatnya wajib secara umum, ya. Kemudian yang terakhir, jangan kau bangun hidup kamu dengan penuh ketakutan, tapi bangunlah hidup dengan optimis, percaya diri. Saya bisa. Itu namanya percaya diri, ya. Terakhir apa? Terakhir di antara akhlak bagi santri yaitu apa? Tidak banyak menuntut. Nanti kalau kamu sekarang menuntut, nanti punya suami, kasihan suaminya dituntut sampai kurus. Paham? Paham enggak? Jadi suami juga sama, karena biasanya di pondok ini yang laki-laki banyak nuntut orang tuanya ini, akhirnya jadi suami nuntut istrinya terus sampai kurus istrinya. Dibuatkan kopi gak enak kamu tuh, gak bisa buat kopi ini. Nah, banyak nuntut. Harus dibangun mulai sekarang kamu, namanya
qanaah, menerima apa yang telah ada, menerima yang ada. Jangan banyak nuntut. Kasih masakan ini, oh kak enak ini, kamu ini namanya perempuan gak bisa masak. Memang bener anak putri gak bisa masak? Anak putri bisa masak enggak? Enak enggak? Ya lumayan daripada gak dimakan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi ila an qala. An Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari sahabat Mu'adz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mu'adz ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang alim. Jadi tidak semuanya sahabat Rasulullah itu alim, ada yang alim, ada yang tidak. Ada yang ahli fatwa, ada yang tidak. Ada yang menjadi saudagar, pengusaha, ada yang jadi dokter. Seperti kehidupan yang kita jalani ini bermacam-macam. Jadi jangan dikira oh sahabat itu ahli fikih semuanya, tidak. Nah, seperti kehidupan kita. Nah, ini. Mu'adz ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang alim. Nah, ini. Mu'adz bin Jabal. Apa kata Rasulullah? Man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan. Man, barang siapa qara'a, yang membaca Al-Qur'ana, Al-Qur'an, tidak sekedar membaca dan menghafalkan, tapi dibarengi apa? Wa amila, dan melakukan bima fihi, apa yang ada di dalam Al-Qur'an, albasallahu walidayhi tajan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kedua orang tuanya sebuah mahkota. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi kalau kamu ngapalkan Quran, baca Al-Quran, yang hafal ngapalkan, yang enggak hafal baca. Setiap hari baca Al-Quran dan diamalkan apa yang kamu baca, yang kamu kaji, yang kamu pelajari, maka kamu akan menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tua kamu di saat di hari kiamat nanti. Kamu satu-satunya yang mengambil mahkota, kemudian kamu pakaikan kedua orang tua kamu. Orang tua kamu pakai mahkota indah di surga yang penuh dengan keindahan, surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah ini orang tua kamu seperti raja ratu, kamu pakaikan mahkota. Nah ini anak yang baik. Tapi kalau anak yang nggak baik, nggak pernah mikirkan orang tua. Nah ini. Dhau'uhu ahsanu min dhau'i syams fi buyutid dunya, yang mana cahayanya, pancarannya ini, itu lebih indah daripada matahari. Jadi cahayanya, sinarnya itu lebih bagus daripada sinarnya matahari. Fama dhannukum billadzi amila bihadza, bagaimana persangkaan apalagi bagi orang yang mengamalkan ini. Bagaimana yang mengamalkan, pasti tetap lebih besar mendapat mahkota. Kalau orang tuanya saja itu mendapatkan berkah, mendapatkan mahkota, kemudian penuh dengan sinar yang indah, yang terang, bagaimana anaknya, bagaimana orang yang mengamalkannya. Wong orang tuanya itu mendapatkan kemuliaan, apalagi anaknya. Kamu lebih besar daripada itu, bukan mahkota lagi kamu. Makanya kalau ingin jadi raja ingin punya mahkota, istana di mana? Di akhir. Kalau istana di dunia hanya kayak gini-gini aja. Bintang 5, ada bintang 10? Ada hotel bintang 10? Enggak ada yang ada bintang 5. Di akhirat nanti ada hotel bintang 20, bahkan lebih dari bintang 20. Ingin mangga, datang mangga, enak kan? Ingin apa? Waduh, kangen makanan di rumah. Apa? Makanan apa di rumah? Hah? Makanan apa?
Sate ya di mana-mana ada sate. Pengen sate datang sate, bukan kambingnya datang. Pengen Aisyah, itu kehidupan dunia, kehidupan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Makanya kalau kamu mencari kebahagiaan dunia itu pendek. Tapi di saat kita mencari kebahagiaan di akhirat itu panjang. Tapi bukan kok berarti kamu meninggalkan dunia, karena kita hidup di dunia seimbang. Nah ini. Jadi kesimpulannya, kalau kamu ngapalkan Al-Quran, baca Al-Quran, apa niatnya? Ya Allah, saya kepingin nanti membahagiakan orang tua saya di akhirat ya Allah. Saya ingin memakaikan apa? Mahkota orang tua saya di akhirat. Setiap kamu baca Al-Quran itu dan mengamalkan apa yang ada dalam ayat tersebut, nah ini, itu kebahagiaan yang abadi. Ya, wallahu a'lamu bis-shawab. Ayo kita baca sholat Naria 5 kali. Al-Fatihah. Supaya hajat-hajat kamu dikabulkan oleh Allah. Hajat orang tua kamu dikabulkan oleh Allah. Urusan orang tua kamu dan urusan kamu dimudahkan oleh Allah. Urusan pondok pesantren dimudahkan oleh Allah, dan urusan pribadi saya juga dimadukan Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa khusnul khawatim yastasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim yastasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa khusnul khawatim yastasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa khusnul khawatim yastasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati kulli ma'lumin lak. Jadi anak santri baca sholawat di bulan Maulid paling sedikit 100 kali, kalau bisa 1000 per hari, bukan 1 bulan, per hari. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Itu yang paling gampang, paling enggak panjang-panjang, pendek, tapi faedahnya banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah itu. Jadi usahakan ya 1000 kali ya setiap hari. Allahumma sholli. Daripada kamu ngobrol, baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum tidur, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kita sambungkan diri kita dengan Nabi Muhammad, dan cara menyambungkan diri kita dengan Muhammad yaitu dengan cara memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Paham? Nah ini. Kemudian apa namanya? Nanti ada acara maulid, tapi maulid untuk khusus saja nanti. Karena masih corona repot. Repot ini. Tapi kita pikirkan nanti gimana ya. Nah, kemudian anak santri putra. Itu yang putra, saya itu kemarin ke asrama sana itu Masya Allah kayak kapal pecah itu. Anak kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, kelas 2 SMA. Kalau kelas 3 SMA jangan ditanya, itu pasti kayak kapal pecah itu. Masa kamu kamarnya kok kayak kotor kayak gitu, itu gimana? Paham? Jadi bersihin, jangan dikotorin. Kok kamar kotor kayak kapal pecah kayak ini, kayak kandang wedhus, nggak boleh lah kayak gitu itu. Paham? Siapa? Anak kelas 2 SMP, anak kelas 3 B, anak kelas 2 SM. Nah, waktu belajar nggak belajar. Saya anak kelas 2 SMA itu gimana? Saya kemarin pas ke sana itu ada berapa anak nggak belajar itu. Hari ini tak suruh ngecatin semuanya kamar sana itu biar rapi, biar bagus. Setelah itu nanti tidak boleh ditempeli, nanti dikasih apa? Medding. Jadi ditempatkan di tempat itu, nggak boleh ditempelkan di tembok langsung itu. Jadi orang yang bersih, jadi orang yang rapi. Kalau kamu kotor seperti itu, siapa yang mau sama kamu? Nggak ada yang mau sama kamu. Yang paling mau jin kan suka kotor. Paham? Ya, harus dijaga kebersihan. Kelas juga sama, jangan berantakan semuanya itu. Jadi orang yang bersih. Paham? Itu kantin anak putra itu. Masa udah dibeliin meja buat pingpong itu gimana? Akhirnya pecah kacanya. Ketahuan, tak suruh perbaiki lagi. Itu yang memecahkan sudah saya suruh ganti udah. Udah saya suruh ganti karena di CCTV kan kelihatan itu. Yang kotor ketahuan itu di kantin itu. Kan pakai CCTV di kantor dilihat 1 minggu. Saya biasanya lihat 1 minggu sekali tak lihat itu. Siapa ke kantin kotor ya, makan ngawur itu. Ada saya lihat itu. Kan saya bilang nanti gimana diaktifkan aja lah semua kamar ke CCTV gimana? Ya, yang putra itu kan sudah dulu. Mau diaktifkan lagi enggak? Aktifkan aja biar rapi, bersih. Nah, ini gimana? Jadi orang yang bersih, jangan jadi orang yang kotor. Ini perlu kayak gitu tuh ya. Paham? Paham enggak? Nah, kemudian pokoknya nanti enggak boleh bawa kursi sama meja yang ada di kantin itu. Kalau bawa denda 100.000. Saya beneran ini, saya enggak main-main saya. Potong uang jajan atau dimintakan ke orang tuanya. Makanya kamu harus apa? Harus disiplin. Saya bukan masalah uangnya, bukan. Tapi bagaimana saya mendidik kamu jadi orang disiplin, jadi orang rapi, jadi orang tanggung jawab. Itu yang saya inginkan itu. Nanti kalau enggak berubah-berubah kamu, yang tidak pakai spray tidurnya dan tidak ganti, saya denda nanti itu. Pasang CCTV. Kalau kamu enggak mau rapi-rapi, saya itu kepingin kamu belajar dari hati. Dari diri kamu sendiri, bukan disuruh, bukan dipaksa gitu loh. Belajar sendiri, tapi kadang-kadang itu kalau nggak dipaksa nggak bisa kamu itu. Masya Allah pakaian kemarin dikeluarkan itu, pakainya siapa itu? Masa pakainya jin? Berarti jin kamu lah jinnya itu. Itu berapa banyak itu? Sarung, baju. Kamu itu tidak berpikir bahwa kamu mendapatkan uang itu sulit. Karena kamu tidak berpikir mendapatkan uang saat ini sulit, ya sudah terserah pakai jatuh nggak diambil. Karena di gudang itu segitu banyaknya, Masya Allah kemarin itu berapa banyak itu. Itu namanya anak yang tidak punya rasa tanggung jawab. Senang sendiri. Oh yang belikan orang tua, kan saya hanya minta saja, ya itu. Tidak punya rasa tanggung jawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak yang punya rasa tanggung jawab ya. Berdoa masing-masing kepada Allah.
Ya muqallibal qulubi Allah, ya hayyu ya qayyum ya hayyu. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.